Sorry, cut. Kenapa? Rambutnya kresek-kresek ke mic. Welcome back to our channel. Bersama kita lagi P3K, Pendidikan, pembelajaran parenting, dan kesehatan mental. Tetap bersama kita lagi Ajeng Dan dan Bella. Bella. Nah, kali ini mungkin teman-teman sambil santai, Kita sambil makan, sambil nyantai-nyantai di rumah selonjoran ya kan? Iya. Karena Tapi isi konten kita sih emang isinya agak santai-santai tapi santai. ada pembelajarannya. Iya, Sama. ada edukasi dan berbobot sih. Betul. Iya. Jadi mungkin sambil santai, relax, sambil makan, dengerin kita, gitu ya. Ya. Nah mungkin pada saat mendengar nanti boleh juga untuk komen. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin edukasi kita ada yang kurang detail, atau mungkin kurang jelas, atau mungkin ada yang mau nambahin juga boleh. Mungkin gitu ya, pengalaman Kak? pribadi yang mau di-share. Karena sharing is Apa Kak? caring. Langsung apa Kak? Sorry. Ya apa aja, kita Sharing. saling mengisi ya kan? Kita lalu relax kayaknya. Jadinya Iya. jadi kita lagi konten ya. Karena emang konten kita tuh isinya cuman kayak duduk ngobrol santai. Iya. Terus Ya, udah sambil deh nemenin mereka rumpi. rumpi. Iya. Tapi gue pengen tuh rumpian kita tuh Berbobot ada ya. belajarnya. Belajarnya bener dong. Kan? Dan banyak ngebahas tentang apa isu yang beredar. Betul. Gitu ya. Yang lagi hype banget, yang FYP. FYP. Iya dong, yang FYP itu terus. Karena udah belakangan ini nih aku suka lihat nih Kak. Jadi kan aku kan suka scroll itu kan sosmed gitu, salah satunya ya ada Instagram dan lain-lain gitu ya. Kok aku lihat teman-temanku tuh kontennya kok kayaknya lagi ngebahas soal red flag tuh Kak. Red flag. Heeh. Red flag itu artinya? Red flag itu berarti menandai orang itu mungkin dia agak lain gitu ya. Apa tuh dari sikapnya, kebiasaan. Iya sih benar banget. Terus juga ada yang sama keluarga, sama temen, sama pasangan gitu. Banyak loh ya. Banyak gitu. Nah kalau kakak pernah nggak ngeliat kayak teman-teman tuh kok story-nya tentang itu juga nggak sih? Oh, red flag yang paling gampang sih kalau di sosial media buat gua ya. Karena kan sosial media itu ada dua efek nih dalam hidup. Bisa nambah pembelajaran, informasi yang benar yang kita nggak tahu sebelumnya jadi tahu. Sama satu lagi kayak ngelihat salah satunya kayak flexing itu bisa macam-macam, mau dari pencapaian atau mungkin materi yang dia punya. Bukan berarti gue nggak suka loh Jang kalau ngelihat ada orang mempertunjukkan keberhasilan atau pencapaian. Menurut gue itu wajar saja, tapi kalau udah melebihi dari kapasitas, jatuhnya kayak buat gue sih too much. Gitu. Jatuhnya buat gue tuh kayak red flag. Kayak Oke, gitu berarti sih. flexing juga bagian dari salah satu dari red flag ya. Iya sih. Tapi Tapi bener nggak Jan? Kalau ngeliat orang terlalu posting kayak dari pagi sampai malam dia kemana beli ini beli itu ke situ, buat gue tuh too much. Iya, too much benar. Bener nggak sih? Ya teman-teman mungkin ada yang mau komen, enggak biasa aja, bebas ya. Bebas. Atau jangan-jangan ada yang relate. Ini ngomongin gue nih, enggak sih. Enggak. Mungkin gini, kalau aku ya ngelihatnya mungkin kalau positifnya dia hanya ya maksudnya sebagian besar orang menganggap kalau itu adalah pencapaian dia selama dia mencari sesuatu itu kan, mencari rezeki misalnya, terus dia flexing. Tapi ya bener kata kakak, kalau misalkan terlalu banyak atau setiap hari itu aja kontennya. Jatuhnya jadi patternnya dia sosmednya begitu. Betul. Bener nggak sih? Terus tujuannya untuk apa sebenarnya? Apa ke oknum tertentu, mungkin sama orang tertentu, atau mungkin ya emang dia begitu atau gimana. Nah karena flexing ini adalah orang yang minoritas, makanya bisa ditandai dengan red flag gitu ya. Kalau menurut aku, gitu. Karena kan nggak semua orang begitu. Kan red flag itu kan bagian orang tertentu aja, kan? Nggak semua begitu. Kalau gue jujur, kalau gue nih ya pendapat gue pribadi, gue nggak terlalu nyaman kalau gue harus mendisplay apapun yang terjadi, apapun yang gue punya, apapun yang gue lakuin, misalnya gitu, kayak nggak nyaman. Nggak nyaman ya, benar. Ada rasa yang kayak, aduh, gue kalau posting ini kayaknya kurang sedap dipandang orang, karena kan ada beberapa hal yang mungkin itu buat diri sendiri aja sebenarnya. Gitu. Oke, Wismin mungkin gini kali. Kalau aku juga suka ngeliat ya, seandainya kita posting ini, orang itu gimana sih menilainya gitu kan. Nah, berarti harusnya orang yang sering flexing mungkin boleh maksudnya harus belajar bahwa kalau posting sesuatu itu mikirin deh.
isi dari followers itu suka nggak sih? Ya walaupun itu memang sebenarnya boleh sih, bodo amat terserah mereka. Ya terserah, bener. Terserah, tapi kan kalau kita maunya tuh semuanya edukasi atau bukan isinya tuh tentang hal yang menyenangkan, harusnya bisa dipikirin juga sih gitu kan. Karena kita, mungkin kakak juga sama, kalau untuk posting kan kita harus cek dulu nih apa sih isinya. Kalau kontennya negatif aja, itu kan kita, aduh posting nggak ya kan gitu ya. Kalau yang negatif. Kan kita pengennya kan kita baik gitu dong. Masa harus yang negatif ya? Bukan berarti kita jadi ini ya, apa namanya, jaga image atau cuman buat pencitraan doang nih. Iya. Tapi orang punya sosial media itu sekarang emang banyak kegunaannya. Dia mau sebagai CV pribadi, sebagai jualan. Iya. Tapi kayaknya kita bisa bedain deh mana yang Iyalah pasti semua orang udah paham lah kan. Makanya jadi trending itu karena orang udah paham dan mungkin sebagian besar teman-teman ini juga punya nih temannya kok red flag sih gitu, atau keluarganya kok kayaknya ini ya. Ada banget temen, keluarga. Gue sih personally ada. Oh ada. Ada. Apa nih Kak, temen? Dua-duanya. Keluarga? Dua-duanya. Iya. Jadi gimana cerita kalau boleh? Kalau pertemanan sih gampang sih. Maksudnya mungkin banyak viewers kita juga mungkin ya, iya lagi. Iya gitu. relate kan. Jadi sebenarnya kayak kalau pertemanan itu balik lagi ke standar kita pribadi sih. Kita tuh nyamannya berteman tuh sejauh apa, kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan. Ada yang emang orang tuh bestie banget nih. Semua segala macem dia lakuin bareng-bareng. Tapi kalau gue lebih ke secukupnya aja, karena energi yang gue dapet sama energi yang kita keluarin itu gue sangat perhitungan banget sekarang, Jang. Jadi kalau misalnya ada kebiasaan temen yang, kok dia gitu sih pola pikirnya, POV-nya dia kok beda sih. Iya. Itu buat gue red flag. Red flag. Okay. Karena gue membentuk standar gue sendiri. Berarti red flagnya aku bukan tentu berarti red flagnya aja. Iya makanya berarti tergantung point of view. Yes, betul Jang. Iya sih, aku juga setuju. Tapi memang, aduh kalau punya temen yang red flag itu kan sebenarnya juga kita mengganggu ya. Betul. Apalagi keluarga. Nah kalau keluarga gimana? Keluarga lebih kompleks sih. Mungkin karena sering ketemu ya. Bener, orang-orang yang mungkin umurnya sekitaran kita ya Jang. Mungkin ngerasain yang namanya treatment dari orang tua kita tuh yang agak beda dibandingin parents zaman sekarang. Ini real testimony sih, mungkin karena orang tua gue juga kadang menempatkan gue di posisi yang kenapa harus gue sih? Kenapa mesti gue? Padahal gue punya kakak, gue punya adik misalnya. Iya, sama lagi gue gitu. Nah kan? Sama lagi. Jadi buat gue tuh red flag sih. Cuman karena orang tua, kita nggak mungkin bisa memutuskan hubungan. Bener. Karena ya udah namanya orang tua, mereka punya alasan di zamannya mereka mungkin ada hal-hal yang mereka mesti hormatin. Kebiasaan-kebiasaan yang memang mereka juga dibentuk dari orang tuanya, begitu nggak sih, Jal? Iya bisa, cuman mungkin gini juga, kan setiap manusia punya insting juga kan, apalagi orang tua terhadap anaknya gitu ya. Betul. Nah jadi mungkin kalau ceritanya tentang kakak dan adik gitu ya, maksudnya orang tua membedakan anak berarti kan, bukan membedakan secara negatif ya, artinya lebih percaya sama salah satu orang aja, adiknya terus atau kakaknya terus gitu, kok gue terus gitu kan. Ya mungkin orang tua kita ya secara positifnya ya, melihat bahwa kita lebih mampu. Gitu. Itu yang selalu gue denger dari orang tua gue. Iya, kamu lebih mampu. Jadi kayak kasihan saudara kita malah kok jadinya dia terus gitu. Tapi debat gue adalah apa bedanya aku sama kakak gitu. Harusnya aku bisa, dia bisa dong. Iya. Atau adik juga maksudnya sama. Karena kan jumlah anak dalam keluarga itu harusnya punya hak dan kewajiban yang sama, benar nggak sih, Jang? Benar, tapi balik lagi ya kalau feeling ya kan orang tua tuh memang agak sulit nih kita. Gitu ya? Karena ya kan aku kan juga jadi orang tua tuh kan bukan membedakan anak bukan, tapi kita bisa lihat kan setiap orang, anakku kebetulan kembar nih Kak. Kembar aja punya sifat yang beda. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat oh ini kayaknya cocoknya kalau kita perlakukan begini karena sesuai dengan sifatnya dia, karakternya dia. Untuk pendekatannya juga beda gitu kan. Tapi bukan membedakan bukannya. Supaya dia lebih paham bahwa kalau misalkan sama dia begini tuh karena ini loh, tapi bedanya aku memberikan alasan. Mungkin bedanya kalau zaman gue nggak dapet itu mungkin. Zaman gue tuh lebih ke gue dalam situasi seperti ini why? Nggak ada yang bisa jawab. Nah itu. Jawabannya nggak puas sih gue. Iya. Jujurnya gue nggak puas. Gitu. Iya belum masuk sama logika kita ya. Ya itu mungkin. Jadi memang ya nama pola asuh zaman dulu sama sekarang beda banget ya. Iya lagi. Kalau sekarang aduh udah semua bisa dipelajari dari internet misalnya. Atau dari sosmed gitu kan. Anak sekarang tuh kritis banget loh. You will never expect mereka tuh akan tanya apa nggak sih? Iya bener. Kalau dulu kita benar-benar nanya.
Aduh nggak berani disuruh ya. asuh. Ya udah, bener ya. Itu Ya. kalau asuh berarti ya. Dan zaman dulu belum ada red flag, itu belum ada. Asli belum. Karena Jangan happy. begitu nambah umur ya, ini cuma cerita aja sih gitu. Gue makin bukan makin berani, makin ngerti, makin yakin. Oke, berarti even to say no aja kadang-kadang it's okay. It's okay, betul. Untuk bilang kayaknya nggak dulu deh, atau misalnya aku nggak datang dulu deh ke acara ini gitu. Dan itu nggak apa-apa loh, di normalisasi itu nggak apa-apa. Normal, itu nggak apa juga. Karena balik lagi, gue tuh ngefek ke kesehatan mental gue pribadi. Iya, benar. Kalau gue misalnya contoh ya, kayak ada acara keluarga yang, aduh, lu tahu dong, udah ngumpul keluarga segala, A sampai Z ditanyain. Mungkin gue orangnya agak introvert agak. Jadi kalau bukan orang yang deket banget, dikasih pertanyaan yang didonder dengan A sampai Z, itu gue kayak, aduh, gue nggak mau di sini deh. Iya. Kayak gitu loh, Jang. Iya sih, lebih baik kayak gitu daripada nanti kita punya pikiran jadi yang tadi mood langsung hancur. Ya, aduh, langsung hancur benar. Capek. Tapi kita juga kadang Kak di luar keluarga ya, kalau misalkan punya teman yang red flag, itu kan membantu. Jadi kayak bikin kita secara nggak langsung kayak, duh kok jadi bete ada dia ya gitu kan, karena kita tahu dia ada red flag gitu kan. Tapi banyak yang gue nggak tahu di belakang sebenarnya. Gimana tuh maksudnya? Jadi di depan kita dia nggak kasih lihat. Oh iya, banyak. Tapi kan yang namanya pertemanan kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya gue nggak pernah mau. Kalau gue pribadi gue nggak pernah mau suzon. Iya. Tapi ternyata yang nyampe, gue kadang sometimes gue nggak bisa percaya. Serius lu udah ngomong gitu? Gitu kayak. Tapi kenapa sih mesti gitu ya? Kenapa harus gitu? Kenapa nggak ngomong langsung kan? Kalau temen harusnya udah lebih enak kalau kita bisa komunikasi dua arah. Benar nggak Jang? Itu ekspektasi gue. Tapi ternyata teman-teman yang melakukan hal itu nggak mau untuk open kalau misalnya ada satu hal yang mungkin gue salah atau apa, itu juga buat gue red flag lah. Ngapain kita temenan tapi komunikasi kayak stranger gitu loh. Jadi ya buat gue nggak berpikir dua kali untuk ya udah nggak usah lah, nggak usah, untuk menjaga kedamaian hati juga. Iya sih. Tapi kan kalau ngomongin red flag ini kan, waduh luas banget ya Kak, gitu ya. Kalau tadi ngomongin, kok banyak orang yang ngomongin di belakang terus nyampe gitu kan, akhirnya kita tahu. Itu sebetulnya apakah itu yang disebut juga salah satu orang yang red flag? Iya, itu banyak banget Kak. Itu banyak loh orang yang melakukan itu ya. Banyak banget, dan akhirnya mungkin kita bisa mengkategorikan kalau misalkan orang itu red flag 1, oh ya ini poin 1 dia suka ngomong di belakang gitu kan. Mungkin harus ada poin 2 dan 3, nggak cuma 1 aja. Gitu. Biasa sih yang gue nggak langsung jebret, tapi kan seiring waktu berjalan, biasanya kalau dapet suatu cerita tuh gue keep dulu. Sembari ngeliat. Kalau gue tipikal orangnya ngeliat pakai mata kepala sama dengar langsung dan merasakan iya lagi. Ya gue pasti akan pulling away sedikit demi sedikit sih Jang. Gitu ya. Berarti gini Kak, kalau misalnya kita hanya baru dengar, jangan langsung bilang teman kita red flag, jangan dulu gitu ya. Untungnya enggak sih. Ya, tapi itu emang benar, jangan langsung karena kan itu jadinya subjektif, ya kan. Berarti mendengar boleh, jangan-jangan yang menyampaikan itu belum tentu benar. Kan kita ngomong cerita sama orang nih A, belum tentu jadinya A, kan gitu kan. Jangan-jangan yang disampaikannya itu bukan A, tapi jadi B gitu. Nah, itu yang harus benar sih, itu edukasi juga. Artinya kalau misalkan dengar apa kata-kata negatif dari orang, jangan langsung langsung baper gitu, jangan diem dulu, cerna dulu gitu ya, kayak cerna dulu, rasain dulu, lihat dulu gitu kan, observasi lah. Kalau biasanya gimana Jang kalau kayak gitu? Ya kan kalau kita hanya mendengar terus kalau kata-kata gini nih, kalau sumbu pendek, orang yang sumbu pendek itu langsung terbakar-bakar dan langsung tuh ya, langsung nggak suka gitu kan. Nah, kalau responnya begitu, sebenarnya dia juga termasuk orang yang red flag kalau menurutku. Iya sih, iya lagi. Kalau menurutku ya. Benar. Tapi kalau orang yang berpikirnya secara dewasa dan dia wawasannya luas gitu ya, terus mainnya jauh lah kalau kata orang kita nih. Kalau mainnya jauh, yang kayak gitu, gitu, ya udah. Karena kita belum merasakan, ya tampung aja dulu, dengerin dulu gitu kan. Nah itu poin 1. Ya udah, sambil nggak usah dipikirin. Terus nanti kan orang yang red flag itu kan pasti akan terbentuk ya kebiasaan yang memang akhirnya muncul bahwa confirm. Oh emang red flag loh gitu ya. Nah oke, kalau kayak gitu ya udah red flag 1, 2, 3 ya udahlah gitu. Bahkan ada yang sampai toksik banget sih gitu ya. Gila. Kalau toksik udah mendingan udah nggak usah berteman lagi nggak sih, daripada kita jadi yang tadinya udah positif jadi negatif gara-gara dia gitu. Ya kan emang kita terbentuk dari lingkungan juga kan. Gitu. Jadi pinter-pinter ya untuk meng-include orang dalam kehidupan kita. Pinter-pinter dalam artian ya nggak apa-apa kalau belum tahu, tapi pas sudah tahu mendingan dibatasin. Iya, salah satu tadi caranya kayak kakak bilang tadi, misalkan acara keluarga yang tahu di situ ada orang yang
sebenarnya red flag nih. Iya. Atau mungkin bahkan dia toxic gitu ya misalnya, walaupun keluarga lebih baik ya udah dihindari dengan cara kayak gitu, boleh daripada dateng terus kayaknya Iya harus loh, bener fake, loh. harus fake gitu Harus kan. dinormalisasi sih Jeng, menurut Iya. gue. Nggak apa-apa. Tapi ada juga yang namanya ya positif apa? Positif apa? Positif toxicity. Ulang ente lu edit ya. Ada juga Jeng namanya positif toxicity. Apa tuh Kak? Ya, Kayak gimana tuh? kalau gue sih dapat infonya positif toxic anjir sama banget sih. Toxicity. Ulang. Jang, berarti ada juga nih Jang namanya positif toxicity. Positif toxicity Udah banget tuh. ribet. Menurut Kakak yang gimana tuh? Oh, kalau gue sih nangkepnya gini. Orang itu menormalisasi hal-hal yang sebenarnya buat dia tuh dia rugi atau disakitin atau dia jadinya di dalam posisi yang sebenarnya dirugikan. Tapi dia menganggap it's okay untuk temennya atau keluarganya. Jadinya membuat dia ada di circle dia tuh punya pemikiran yang kayak gitu terus. Jang, ngerti nggak sih Jang? Tunggu, aku pikir-pikir nih. Dengar dari Kakak, kayaknya aku punya teman yang kayak gitu tuh. Kayaknya Jadi gini. dia membenarkan semua hal yang terjadi dalam hidupnya akibat orang lain. Dan menganggap kalau itu it's okay, padahal semua itu enggak. Jadi itu namanya positif. Coba ya, kalau boleh aku menggambarkan yang Kakak deskripsikan. Nih, misalnya kayak temanku misalnya gini. Dia itu mungkin punya apa ya, banyak keterbatasan ya. Kekurangan mungkin keterbatasan lah ya kita bahasnya. Walaupun dia juga punya kelebihan lah pastinya kan. Cuman ini keterbatasan artinya dia tidak sama nih dengan teman-teman yang lain yang punya kegiatan, yang punya banyak aktivitas dan punya networking besar gitu ya. Nah, terus tiba-tiba seiring usia lebih dewasa, maka kan dia harus menikah gitu ya Kak. Nah, dia itu memilih sama pasangan yang yaudah yang penting lo mau deh, cuma dia yang mau sama gue gitu. Yang berarti dia salahnya ketemu orang yang membenarkan kebiasaannya dia itu. Iya. Jadi kayak dia merasa dia banyak keterbatasan nih. Dia nggak pede gitu ketemu sama pasangan, bukan lawan jenis yang lain lah gitu Kak. Ya terus pada saat si seseorang ini datang gitu. Yang menerima dia dengan lapang dada. Iya, dia tuh nggak melihat apapun, satu aja poinnya. Karena dia mau sama gue gitu. Oke. Karena dia menerima, yaudah dia doang nih yang mau nih gitu. Nah itu termasuk nggak sih Kak? Kalau menurut gue sih iya, karena membenarkan sesuatu hal yang sebenarnya buat banyak orang kayak kok gitu sih? Gitu. Nggak, ini kan gini Kak, kan kalau kita memilih pasangan ya, itu kan banyak banget poin-poin yang harus kita perhatikan. Oh, checklistnya. Iya, checklistnya banyak. Kalau dia cuma satu aja, yang penting dia mau sama gue. Dengan segala kayak ya udahlah, yang penting dia udah ada rumah, ada mobil, mau karakternya gimana, mau dia nggak punya karir pekerjaan, dia tutup mata. Nah, itu positif toxic. Sekarang aku paham. Oh, itu salah satunya ya. Iya, salah satunya. Ada lagi temen aku yang kayak gitu, Kak. Banyak sih yang. Banyak ya, gitu. Nah, aku dari tadi mencerna, maksudnya gimana sih? Apakah itu termasuk bagian dari positif apa tadi? Toxicity. Aduh, susah ya namanya. Toxic dulu, baru TVT. Oh ya, toxic positivity. Jadi toxic tapi positif gitu ya. Jadi kayak untuk suatu hal yang sebenarnya kurang tepat, tapi dia membenarkan itu terus. Atau orang lain membenarkan dia untuk begitu terus. Oke. Intinya gitu. Jadi harusnya misalkan gini, balik lagi ke topik yang tadi nih Kak, yang kasus itu harusnya, walaupun akhirnya dia menikah gitu ya, terus akhirnya kan ini udah terlanjur. Nah, pada saat sudah berumah tangga, harusnya pasangannya itu memperbaiki dong. Bukan hanya ya udahlah yang penting nikah, yang penting ada dia, yang penting ada gitu. Harusnya kan diperbaiki gitu ya. Nah kayak dia enggak deh. Belum, bukan enggak ya, mungkin belum. Sejauh mata memandang sih malah akhirnya si yang tadinya enggak positif toxicity itu jadi ke bawah. Ke bawah, iya makanya. Karena pasangan kan setiap hari di rumah kebiasaan mirroring. Ya udahlah. Udah gitu ya udah. Ini contoh doang sih. Mungkin orang apa sih positif toxicity ini apa ya? Itu kayak gitu-gitu. Oh, yang kayak gitu-gitu. Oke. Toxic positivity. Tadi udah benar tadi. Ajang benar. Positif ya. Ya oke. Intinya pokoknya ada yang negatif toxic dan ada yang positif toxic. Iyalah, semuanya pasti ada yang positif dan negatif. Tapi dengan kata-kata toxic itu sebenarnya udah ketahuan kalau misalnya tetap ada yang lebih baik yang bisa dilakukan. Cuman yang balik lagi ke pilihan masing-masing sih. Ya itu salah satu contoh tadi karena aku inget kayaknya temanku ada yang kayak gitu. Apakah termasuk? Tapi mungkin untuk case lain intinya harusnya kalau misalkan mau
apa ya, mau melakukan sesuatu atau misalkan mau jadi bikin keputusan, lihat dulu lah poin-poinnya gitu ya, jangan langsung ya udahlah yang penting ini cepat aja gitu. Itu termasuk ya. Ya sering waktu sih yang kalau gue ngeliatnya kayak gue sih nggak akan membuat suatu konflik atau malah mengangkat itu ke meja untuk dibahas. Kalau gue lebih menyimpan energi gue sama tenaga gue untuk ya udah gue diem aja no reaction. Karena kalau misalnya udah membahas berarti gue udah spend energi gue untuk orang itu yang belum tentu energi gue itu diterima. Ya. Jadi kalau memang orangnya nyadar sendiri ya bagus. Tapi kalau misalnya nggak pun itu bukan kewajiban gue. Kalau nggak nyadar berarti dia adalah orang yang toksik nggak sih Kak? Parah. Aduh. Yang parah yang dia nggak nyadar sih Jeng. Iya. Berarti oke. Sekarang kita bahas tentang red flag sama toksik. Sama atau enggak sih Kak? Beda ya. Beda. Menurut gue toxic itu udah red flag yang udah berkali-kali. Oke, berarti intinya red flag itu satu nih. Oke, nih tandain dulu gitu ya. Yang kedua, kayaknya nih makin gak jelas nih orang ya gitu. 2, 3, 4, 5 ya kalau udah banyak. Pokoknya sampai kelakuan orang itu kalau lo tahu, kalau lo lihat, terus lo jadi empet. Nah, itu udah toxic. Ah, iya sih. Dan itu bukan kita doang yang ngerasain ya. Dan ya mungkin untuk perbandingannya bisa tanya sama orang-orang lain yang deket juga. Tapi kadang nggak usah kita tanya, kita denger inputan tuh orang toxic banget kan. Bener kan? Lah gitu ya. Pasti relate deh. Gue kira gue doang, Jeng. Ternyata lu juga. Nah, itu buat lo udah masuk di masuk lo ke toxic bagian bagian toxic. Berarti kalau udah toxic destroy. Salah ya. Ya, cari destroy juga sih. Yang lebih enak tuh dianggap nggak ada. Aduh. Dianggap nggak ada tuh lu kayak bingung nggak sih? Kayak kasarnya lu nggak di unfollow, tapi lu story udah nggak dilihat. Aku gitu lagi. Aku kalau udah nggak. Ini gue bukan ngajarin ya, bukan ngajarin orang gitu. Tapi buat gue lebih baik gitu. Kalau gue. Iya sih. Aku jangan di unfollow. Kalau di unfollow dia tanya, kok gue di unfollow sih? Nah, aku karena juga gitu. Orang-orang tuh unfollow Instagram tuh adalah suatu barometer. Yes, betul. Semua bisa tahu dari situ sebenarnya ya. Iya, aku juga gitu mikir ya kalau misalkan kita nggak satu frekuensi sama orang itu, no ya aku feeling. juga no feeling dong. Tapi nggak unfollow, terus juga ya kita melakukan aktivitas yang happy dan emang happy with or without you, it's okay, fine semuanya. Dan dia juga nggak boleh baper dong. Iya dong. Dia punya hak, gue punya hak, ya nggak sih? Kalau berteman, kalau gue mikirnya gue tuh udah di level yang lebih baik teman sedikit bisa dihitung pakai satu tangan dibandingin teman banyak banget tapi energi habis terus pusing pala setiap habis ngumpul. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Ya lebih baik ya memang itu akan akhirnya nanti akan seleksi alam sih Kak. Seleksi alam lagi. Ya kan itu kan. Ya kita nggak usah ngatur-ngatur, itu teratur sendiri gitu kan. Ya kita misalkan tidak sesuai dengan kita, pasti kita akan menghindar gitu ya. Lebih baik menghindar daripada ribut kan. Dan sebaliknya orang nggak suka sama kita, pasti juga gitu. Kita juga nggak mungkin kayak, kenapa sih lo gitu ya. Nggak usah minta pembenaran juga. It's just about frekuensi sih guys. Mungkin dinormalisasi aja kayak hal-hal yang memang kalian nggak suka, nggak cocok, ya it's okay. Nggak di semua orang di dunia ini kita harus cocok juga. Iyalah, kalau semuanya cocok terus masa bingung dong. Makanya bingung dong, nanti bingung milih pasangan siapa yang semuanya cocok gimana guys. Tapi ini ilmu pertemanan sampai di titik ini gue juga banyak belajar. Iya sama aku juga. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk terus gue kayak punya standar kayak gini nggak ya teman-teman. Mungkin kalian yang belum ngerti atau belum relate sama pembahasan kita, you'll get there. Tapi kalau memang ada yang mau nanya untuk diskusi lagi boleh banget. Iya, mungkin bener banget. Dan satu lagi edukasi, misalnya nih kalian relate sama cerita kita, misalkan kalian merasa berada di posisi orang itu kenapa ya nggak suka sama gue gitu ya? Kenapa ya kok tiba-tiba dia berubah? Kenapa? Tapi kalau dia mau nanya boleh nggak Jam? Boleh, maksudnya di komen? Nggak, misalnya yang si orang yang misalnya jadi akhirnya kenapa ya gue jadi kok agak jauh? Tiba-tiba ngechat gitu. Ada waktu nggak buat ketemu? Kalau aja gitu gimana? Ya tergantung dulu nih Kak, kalau kasusnya mungkin ringan dan aku tipikal orang yang ekstrovert ya mungkin oke. Tapi sebagian banyak orang juga yang nggak begitu, tergantung karakter orang juga. Kalau gue sih enggak sih, nah, bukan apa-apa, gue takut, gue emosi ya. Nah itu kan, makanya tergantung nih masalahnya ringan atau berat. Kalau masalahnya ringan ya mungkin, kalau aku kan tipikal orang yang gampang banget memaafkan orang tuh ya. Maaf sih bisa aja. Tapi lupanya enggak tetap. Tunggu ya, kalau gue tuh masuk bego sih. Abis maaf terus gue lupa dia salahnya apa. Jadi mendingan. Berarti ikhlas tuh ya? Jadi bener-bener kayak ya udah deh, mendingan udah aja. Soalnya kalau udah diajak ngobrol maaf, terus gue lupa nih kejadiannya apa gitu. Terus dan misalnya diulangin lagi kan kayak, ini gue yang bego apa gimana gitu. Jadi gue ada perdebatan diri sendiri. Tapi kalau untungnya kalau udah fine, ternyata memang
lebih ke depannya lebih mengenal satu sama lain, itu adalah satu Iya. hal yang mantap. Ya kalau aku tergantung siapa dulu orangnya. Kalau memang orangnya itu pernah deket sama aku nih, Iya. pernah deket banget gitu ya. Terus tiba-tiba dia kayak gitu ya, yang tadi beda kok jadi aneh gitu. Ya kalau kitanya udah merasa nggak salah dan kita udah minta maaf dan itu harusnya clear gitu ya. Ya aku nggak harus begitu juga sih. Nggak harus Tapi temenan lagi nggak sih? bukan gini Kak, jadi aku tetap memaafkan. Tapi untuk deket ntar dulu, maksud gue ntar dulu. Itu sesuatu hal yang harus dipikirkan matang-matang. Betul. Karena apa sih, kita kan hidup ya makin dewasa, makin bertambah usia, males banget ya ngurusin yang drama gitu nggak sih? Jadi baik, prioritas kita lebih banyak banget. Belum urusan keluarga, belum anak, aduh banyak banget kan. Bener. Yang bikin kita jadi maju, bukan mundur, gitu kan. Jadi ya walaupun aku mungkin mau ketemu terus juga biasa aja, tapi belum tentu juga itu nggak berbekas gitu. Tetap maafin, tapi belum tentu bisa kembali seperti normal. Gitu. Sama, kalau gue juga gitu sih. Iya kan. Konta maaf sih pasti, kita kan pasti maafin. Iyalah, Tuhan aja maafin ya, maksud kita enggak, gitu kan. Tapi kita nggak mau sampai drama atau bahkan malah jadi menyakiti gitu kan, kita nggak mau. Jadi ya udahlah, sebatasnya aja, sewajarnya aja. Kalau kata orang Jawa, sewayahe, sewayahnya aja, sewajarnya, sewajarnya gitu. Nice. Gitu, Iya sih, menurut gue point of view orang bisa dari mana aja ya. Maksudnya red flag sama toxic ini adalah suatu pendapat dari kita. Mungkin teman-teman kurang setuju atau mungkin punya pandangan lain. Silakan kita diskusin bareng-bareng. Tapi ya mungkin kayaknya supaya kita nggak toxic kelamaan, orang bosen nih nonton episode kali ini. Kita pamit undur dulu aja. Kita pamit dulu. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai, sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka, dan memang harus suka seperti biasa, harus di-subscribe, terus di-like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga semuanya pokoknya. Oke, kita berdua pamit undur diri. Sampai ketemu di next session. Bye-bye.